Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang berbahagia. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan modul 3, KB3 ini kita akan membahas tentang kesusastraan zaman peralihan Hindu-Islam, yakni masa yang menandai perubahan besar dalam sejarah kesusastraan Melayu klasik. Nah, kesusastraan zaman peralihan itu ditandai oleh ciri khas yang kompleks dan dinamis. Secara umum, bentuk sastra lama seperti hikayat, syair, dan cerita Panji itu masih digunakan. Namun, di dalam bentuk lama itu mulai muncul nilai-nilai baru yang bersumber dari ajaran Islam, seperti ajaran tauhid, akhlak, pahala, dosa, dan takdir. Nah, salah satu ciri paling menonjol adalah munculnya tokoh-tokoh yang mengalami proses islamisasi ya, di mana karakter dan cerita lama disesuaikan atau digantikan dengan tokoh dari dunia Islam. Bahasa Melayu yang digunakan dalam teks ini pun mulai dipenuhi dengan istilah-istilah Arab atau Persia. Kemudian fenomena ini disebut dengan sebagai sinkretisme sastra, yaitu perpaduan antara estetika lama dengan nilai-nilai spiritual Islam. Nah, masuknya Islam ke dalam karya sastra membawa pengaruh besar, terutama dalam isi dan fungsinya. Tema-tema yang sebelumnya berlandaskan doktrin Hindu-Buddha seperti karma dan reinkarnasi beralih pada ajaran Islam seperti tauhid, takdir, pahala, dan dosa itu. Nah, contoh karya sastra yang memuat ajaran Islam itu seperti Hikayat Nur Muhammad ya, kemudian ada Hikayat Iskandar Zulkarnain, ada Hikayat Amir Hamzah dan sebagainya. Nah, fungsi utama dari karya-karya ini adalah sebagai alat dakwah, sarana pengajaran moral, dan penyebaran Islam kepada masyarakat luas yang dikala itu baru mulai mengenal Islam. Bahasa yang digunakan tetap bahasa Melayu, tetapi dengan sentuhan dan pengaruh Arab yang cukup kuat, sehingga memperlihatkan corak islamisasi dan ekspresi sastra. Nah, salah satu bentuk sastra penting pada zaman peralihan adalah sastra kitab. Ini adalah jenis karya sastra yang lebih ilmiah dan ditulis oleh para ulama Islam atau tokoh Islam yang berperan sebagai intelektual Melayu Muslim. Nah, sastra kitab umumnya tidak berbentuk narasi, melainkan teks-teks edukatif yang berisi tentang ajaran misalkan fikih ya, tasawuf, ajaran tauhid, ajaran moral, dan sebagainya. Nah, para ulama yang menulis karya-karya ini seperti Syekh Abdul Raib Al-Singkili ya, kemudian ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian ada Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Nah, sebagai penutup, mari kita bandingkan secara ringkas nilai dan tema antara dua zaman besar Hindu-Buddha dan Islam. Pada masa Hindu-Buddha, tema utamanya adalah karma, reinkarnasi, dan takdir yang berdasarkan kehidupan sebelumnya. Tokohnya bersifat mitologis, kemudian berakar pada epos besar seperti Mahabharata dan Ramayana. Nah, fungsi sastra lebih ke arah pembentukan moralitas kerajaan ya, dan legitimasi ya, kekuasaan. Nah, sedangkan pada masa Islam, tema bergeser ke ajaran tauhid, akhlak ya, kemudian ada pahala dan dosa. Kemudian tokoh lebih banyak berasal dari sejarah Islam atau diislamisasikan. Kemudian fungsi utamanya adalah dakwah, pendidikan, dan penguatan identitas religius. Nah, rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman, demikian penjelasan terkait modul 3 KB3. Nah, untuk memahami materi pada kegiatan selanjutnya, silakan Anda membaca rangkuman yang sudah ada. Dan untuk mengukur pemahaman Anda, kerjakan 5 soal latihan ya. Kemudian ada juga 10 pilihan ganda yang sudah disediakan. Silakan nanti Anda cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada halaman yang sudah disediakan. Nah, jika hasilnya memuaskan, Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar ke modul selanjutnya. Nah, selamat belajar, semoga sukses ya selalu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.